Mas Wahyu, ya Mas Yahya, Mas Wahyu sering katakan ya, dalam menjalani hidup ini kita harus tenang hati dan juga tenang pikiran ya Mas, biar hidup kita ini selamat, kata orang Jawa ya, dan gak sampai salah dalam mengambil langkah ya. Kemudian kita juga harus yakin dalam segala hal, karena kalau kita yakin apa yang kita inginkan pasti akan terjadi Mas. Kurang lebih begitu kata Mas Wahyu. Nah, akan tetapi kenapa masih ada kegagalan Mas? Padahal kita sudah yakin nih, misal kita cari rezeki, kita kerja, dari rumah kita sudah yakin, nanti di tempat kerja kita akan dapat rezeki ya, sesuai yang kita inginkan. Tapi setelah di tempat kerja kita gagal untuk mendapatkan rezeki Mas. Ini kalau menurut Mas Wahyu apa yang salah? Apa yang harus kita lakukan ketika gagal ini Mas? Kan kebanyakan kalau kita sudah gagal pasti kita akan bingung, kita akan stres ya. Kenapa kok nggak berhasil? Kenapa kok gagal ini? Tapi kalau kita berhasil terus, ini justru kita akan sombong Mas. Gimana kita harus menyikapi urusan seperti ini Mas? Ya, Mas Yahya, kunci kita menjalani hidup itu memang adalah ketenangan, ya. Tenang pikiran kita, tenang batin kita. Artinya tenang pikiran, tenang jiwa, Mas Yahya, ya, tenang hati. Karena dengan kita mampu menjaga ketenangan pikiran dan hati kita, niscaya kita akan bisa mengambil langkah itu dengan tepat. Setidaknya ada keseimbangan komunikasi antara pikiran dan juga hati kita, karena memang kuncinya ada di sana. Yang mana sebagai manusia hidup ini kita nggak bisa lepas dari dua perkara Mas Yahya. Sumber kehidupan di dalam diri kita ini ada dua. Yang satu yang bersifat gaib, itu ada di dalam batin atau di dalam hati kita. Secara sederhana ya, yang kita sebut sebagai keyakinan atau iman. Nah kemudian, karena ada dua, kalau yang gaib sudah, yang fakta. Sumber kehidupan kita ini ada yang gaib dan ada yang fakta. Kalau yang gaib ini ada di dalam keyakinan atau keimanan kita, yang fakta ini ada di mana sumber kehidupan yang fakta? Ada di pikiran kita Mas Yahya, atau ada di otak kita. Nah, inilah pentingnya kita menyadari, manakala kita mampu menjalankan kedua sumber kehidupan ini dengan benar, dengan baik, ya niscaya kehidupan kita juga akan berjalan dengan benar, dengan baik, Mas Yahya. Jadi, bicara tentang keyakinan, tentang iman, itu hubungannya tegak lurus, Mas Yahya. Kepada siapa? Ya kepada yang kita yakini, yang kita imani, yaitu pemilik atau penguasa seluruh unsur kehidupan yang ada di alam semesta atau di jagat raya ini Mas Yahya. Atau kita menyebutnya sebagai Tuhan, sebagai Gusti Allah. Itu sifatnya gaib Mas Yahya. Tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai oleh siapapun kecuali diri kita pribadi. Karena itu urusan kita dengan Tuhan kita. Nah, tetapi jangan lupa bahwa kita juga punya sumber kehidupan yang lain yang bersifat fakta. Yang mana itu ada di pola pikir kita, ada di otak manusia kita ini. Ini kan sering, kita ini cuman, mohon maaf ini Mas Yahya, kita ini sering menjalankan itu hanya sebatas kita yakin, kita iman Mas Yahya. Yakin iman sudah, Tuhan pasti akan memberikan apapun yang kita inginkan. Akan diberikan kemudahan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang tidak punya uang akan diberi uang. Yang tidak bisa makan akan dikasih makan. Kita yakin, kita iman. Tetapi kita lupa. Kita tidak menjalankan sumber kehidupan yang satunya yang bersifat fakta, yang tempatnya ada di otak manusiawi kita. Kira-kira bisa seimbang enggak Mas Yahya? Nggak bisa ya. Contoh ya, contoh. Mas Yahya tidak punya duit, tidak punya uang. Mas Yahya yakin, iman di dalam hatinya, sudahlah pasti aku nanti dapat rezeki.
pasti nanti dapat uang. Tapi kemudian Mas Yahya cuma tidur-tiduran di rumah, mungkin main ke sana kemari. Mas Yahya tidak mau menggunakan sumber kehidupan yang bersifat fakta ini, ya, nggak mau menggunakan otaknya, pikirannya untuk mewujudkan apa yang sampean yakini. Bisa? Kira-kira itu terwujud sendiri? Nggak bisa. Atau tiba-tiba Tuhan akan datang ke rumahnya Mas Yahya nganter duit? Mustahil ya. Oke, saya kasih contoh satu lagi. Ketika Mas Yahya sakit, Mas Yahya yakin banget ini, iman bahwa Mas Yahya pasti akan sembuh. Tapi kemudian Mas Yahya ini hanya merasakan sakitnya di rumah, udah lah pasti sembuh, tapi dibiarkan penyakitnya. Nggak digunakan ini pikirannya untuk mewujudkan supaya sakit itu jadi sembuh. Itu gimana caranya? Nggak digunakan ini, oh harus berobat, oh harus periksa ke dokter, oh harus minum obat, oh harus melakukan ini, itu. Kira-kira bisa tiba-tiba sembuh sendiri? Nggak bisa. Kecil kemungkinan, gitu ya Mas Yahya. Bisa dikatakan nggak bisa. Nah, inilah pentingnya. Di dalam menjalani hidup ini kita menjalankan dua sumber kehidupan yang ada di dalam diri kita. Keyakinan atau iman kita, dan kita menjalankan apa yang ada di dalam pikiran kita. Supaya seimbang, Mas. Nah, ini kalau sudah seimbang ya, niscaya apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju akan terwujud dan akan tercapai, Mas Yahya. Nah, tetapi ketika kemudian ditanyakan bahwa Mas Wahyu sudah yakin tapi kok masih gagal, Mas Wahyu. Sudah yakin ini pasti berhasil lah, nah, tapi kenyataannya kok masih banyak yang mengalami kegagalan. Tingkat keyakinan itu yang tahu dirimu sendiri. Betul enggak, Mas? Betul. Tingkat keimanan yang tahu dirimu sendiri. Dan tingkat seberapa maksimal atau tidak kamu menghidupkan pola pikirmu ini yang tahu juga dirimu sendiri. Betul enggak? Nah, tetapi kita harus sadar juga, Mas Yahya. Nah, ini kebanyakan ini nggak sadar, Mas Yahya, di antara kita ini. Seolah-olah hidup ini adalah milik kita semua. Padahal kita ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang butuh rezeki, yang butuh berhasil juga bukan kita saja. Kan begitu, Mas Yahya. Makanya, tingkatan keyakinan, keimanan, tingkatan kerja keras secara otak manusiawi, ini setiap manusia berbeda-beda. Tetapi saya mau katakan bahwa jangan lupa, ayo sadar bahwa ada yang disebut berhasil itu karena ada yang disebut gagal. Dari mana Mas Yahya tahu berhasil kalau nggak pernah tahu yang gagal? Atau sebaliknya? Makanya orang-orang sering menyebut ini sebagai ini, Mas Yahya. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi sebetulnya di situ kita dituntut untuk menyadari, bahasa ininya kita harus ikhlas. Kalau memang hari ini kita gagal, berarti bukan hari ini kita berhasil, Mas Yahya. Masih ada hari esok, masih ada hari lusa, dan seterusnya. Karena hidup ini akan terus berjalan, Mas Yahya. Nah, lebih-lebih kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini ada yang menghendaki, Mas Yahya. Ada yang berkehendak di dalam hidup kita. Biarpun kita juga memiliki kehendak. Makanya, ngerti komponen ini penting sekali, antara pikiran dan hati. Jadi ini tugasnya sudah berbeda. Nah, kalau kita paham bahwa ada yang berkehendak dan kita hanya sebatas memiliki kehendak, maka kita nggak akan pernah protes, nggak akan pernah takut, nggak akan pernah ragu, Mas Yahya. Karena apa? Kita boleh berkehendak sebagai manusia, menjalankan fungsi daripada otak atau pikiran kita. Karena ini merupakan sumber kehidupan yang fakta. Nah, sedangkan yang berkehendak di dalam hidup kita ini adalah keyakinan atau keimanan ini tadi. Yang mana ini bersifat gaib. Kalau bahasa di dalam agama, kehendaknya Tuhan. Karepe Gusti. Itu biarkan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kita nggak usah ngatur. Nggak usah ngatur Tuhan, itu bahasanya nggak usah ngatur alam semesta ini gitu loh, Mas Yahya. Sudah biarkan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, sesuai dengan kegoibannya Tuhan. Nah, sedangkan kita
hanya perlu menjalankan apa yang menjadi kehendak kita sebagai manusia. Lah, di sini pun masih perlu nanti ditimbang Mas Yahya, dalam arti seberapa besar keyakinanmu ini untuk supaya kehendaknya Tuhan ini tadi berjalan dengan benar, berjalan dengan baik. Nah, nanti juga masih harus ditimbang lagi seberapa besar kehendak kamu menjalankan otak manusiawi kamu ini tadi dengan baik, dengan benar. Itu yang tahu siapa Mas Yahya? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Makanya penting sekali kita memahami tentang ini. Supaya apa? Kita tidak pernah takut, tidak pernah ragu, tidak pernah khawatir atas apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kuncinya adalah di kesadaran diri. Bahwasanya kita tidak pernah bisa memaksakan. Karena apa? Ya karena kita punya kehendak tapi ada yang berkehendak Mas Yahya. Kalau kata orang Jawa itu lebih begini, ada saatnya kita ngoyo ya atau bekerja keras, ada saatnya kita ini berserah diri. Makanya kita dituntut untuk sadar, untuk ikhlas. Kalau memang belum hari ini, aku yakin besok. Oh kalau ternyata besok masih belum, aku yakin lusa. Oh ibaratnya kita punya cita-cita nih. Oh aku kepingin jadi pegawai negeri. Mohon maaf. Kita bicara jadi pegawai negeri, jadi apapun itu, poinnya kita cari apa toh Mas Yahya? Cari uang ya, Cari rezeki. uang, cari rezeki. Saya tanyakan lagi, memangnya harus jadi pegawai negeri kah supaya kita bisa dapat rezeki atau dapat uang? Nggak harus ya. Tidak harus. Nah disinilah kita ini kadang kita terjebak di sana Mas Yahya. Seolah-olah kalau kita menginginkan warna merah, kalau kita nggak dapat merah berarti kita nggak berhasil. Padahal bisa jadi kita dikasih warna hijau, justru di situ ada keberhasilan yang besar gitu loh Mas Yahya. Nah ini penting sekali, mungkin saya mau sampaikan kepada dulur-dulur, kepada teman-teman semuanya bahwa jalani saja hidup kita dengan baik, dengan benar. Senantiasa komunikasi antara pikiran dan hati kita. Kalau itu sudah selaras Mas Yahya, karena itu merupakan sumber kehidupan manusia, ya, niscaya hidup kita akan jauh lebih baik, akan jauh lebih tenang dalam segala hal.